Pak Haji Adri Abdurrahman, Kampung Sunur. Masa kecil dari Pak Haji sendiri itu dihabiskan di Sunur aja. Sampai umur 30 tahun. 3 tahun dari Pak Haji ya. Boleh Pak Haji ceritakan sedikit gimana perjalanan Pak Haji ke merantau itu, inspirasinya dari mana? Pertama, Ambo merantau itu disuruh kakak, tepatnya di Rejang Lebong, Curug. Disuruhnya ke situ karena Ambo waktu ketek sakitnya agak nakal. Jadi disuruhlah ke situ daripada jam menyusahan umi dua, kira-kira macam itu. Disuruh ke situ, ya kan? Sudah belajar keterampilan karena mau mau sekolah. Kalau sekolah ngaji mau. Jadi sampai di Kabarangke itu, aku ke situ belajar ngaji. Ada cerita sampai ambo di Curug waktu itu perjalanan 2 hari 2 malam. Ke Curug karena masih banyak pelayangan dulu. Bisa disebutkan tahunnya tahun berapa tuh Pak Haji? 75. 75. Baru lahir Bang Haji itu. Hah? Baru lahir Bang Haji itu. Nah, terus setelah sampai di Curug, kakak ambo buyung zam-zamnya AR, makanya ada AR-nya biasanya. Nah, itu mengatakan orang sekolah, kata ambo ndak belajar ngaji. Sehingga mencarilah sampai mengaji. Dapatlah sampai mengaji. Kira-kira macam itu lah. Nah, setelah menurut ambo lah bisa lah seketik mengaji, ya kan. Sekurang-kurangnya untuk bekal. Ya, sebab apa? Dalam prinsipnya setiap yang bernyawa itu akan mati. Setiap manusia mengingat kematian, kata Rasulullah, itulah orang yang pintar menurut Rasulullah. Ya kok pengetahuan ambo pokoknya. Mungkin ada di balik itu kan. Nah, terus dari perjalanan macam itu, ya kan, ambo namanya belajar keterampilan menjahit. Nah, menjahit itu nggak sampai sebulan ambo pandai. Mau tinggalkan, ambo kalau pandai bosan orang. Capek mana pandainya? Dibandingkan orang bulan nggak pandai, ambo capek aja 2 hari ambo pandai. Bukan pandai menjahit saja, sebulan sudah itu tuh ambo pandai memotong serawa, baju, segala macam. Bakal manui mana makanya orang pasma katanya selama pokoknya membagikan ikol yang terbaik dia lambo hadiah berupa uang zaman itu tuh Rp1.000. Karena ambo bosan, ambo pergi ke kakak ambo namanya ke Lubong Simpang. Masih di daerah Bengkulu juga Pak. Curug. Curug ya? Lubong Simpang itu adalah tambangan meh. Pai ke Lubong Simpang itu dari Curug air dingin dulu berjalan kaki lamonyo sehari. Naik gunung turun gunung. Tiba di situ di Lubong Simpang tuh kayak camp ya. Nah, jadi kakak amboko punya warung. Warung dalam istilah bahasa Sunda andai lah gitu. Jadi perdagangannya tuh mulai dari ikan teri sampai meh ada. Contoh, ya kan? Ikan teri ada, gado giling ada, jam tangan ada, sepatu olahraga ada, raket badminton ada, yonex zaman itu namanya, bed pingpong ada, baju zamannya yang paling terkenal ngadain Itali zaman itu Odeon, sepatu tuh Puccini, nah, lengkap lah. Bali ya. Hah? Sepatu Beli. Ya, Beli Switzerland, ya kan? Itu pokoknya barang-barang Branded lah. branded ya zaman itu ya. Golden Way, mau nyinyek mesinnya mau namanya itu di Simpang tuh lengkap. Padahal sampai itu dibangun hanya dari kayu karena dibuat di beton mungkin dong karena berjalan sulit ke situ tuh. Ambo di situ 3 bulan ambo di situ. Jadi baraja lo menghitung kurs dolar segala macam. Karena apa? Ambo itu ada kaitannya dengan dolar. Ya, nah di situ belajar. Alhamdulillah tidak sampai 10 hari dah kata kakak bo, orang lebih pintar dari
Katonya, aku kalau lebih kerja orang pintar, ambo pesan orangnya. Nah itu, aku pujiannya kan, kata Kak Ambo. Jadi dari dolar itu Rp175, nah, kalau zamannya ya kan, nah itu Ambo teruskan terhadap pertrion emas tadi itu. Jadi emas itu ya, kalau kita mengambil pasar namanya, ada dari London, Peking, ya kan, itu zaman dulu tuh melalui radio BBC, zaman Ambo itu, untuk dapat informasi data, karena dagang itu. Berapa regomnya, berapa kurs itu dari BBC, radio London kalau nggak salah itu. Jadi pasar itu nggak London saja, Peking. Nah, soal Peking ya kan. Jadi Peking itu sebenarnya tuh informasi datanya tuh dari Hong Kong. Nah itu tuh harus paham gitu tuh. Nah, makanya Ambo akhirnya dapat ilmu di situ. Pendek cerita pernah Ambo terapkan hal-hal untuk kegiatan ekonomi Ambo. Berarti itu masih di sekitaran tahun 75-an sampai 76 ya. 76 berarti itu. Baru dari 1 tahun perjalanan Pak Haji itu di rantau berarti Pak Haji ya. Betul. Cuman yang Bang Haji perhatikan tadi, Pak Haji berbahasa Minang masih fasih, tapi ada terselip logat Jawanya. Bagaimana ceritanya? Beko disambung. Jadi usaha pertama yang Pak Haji buka itu memang usaha yang tadi itu. Yang usaha yang dan diri sendiri. Iya. Oh iya. Ya. Berarti Pak Haji mulai berbisnis itu dengan usaha yang dari emas atau apa tadi itu Pak Haji? Oh enggak, kalau emas itu kan kakak yang ya, punya. Ambo membantu. Iya. Nah, kan tadi bukan terangkan. Ya. Kakak Ambo punya usaha, karena Ambo menurut Ambo boleh bisa dijahit tadi. Ambo sering itu kan Ambo orangnya kan bosanan. Iya. Ya pada waktu itu ya, bosan, baiklah ke Lebon Simpang namanya. Lebon Simpang tuh dari Curup berjalan naik oto ke air dingin, dari dingin tuh jalan kaki sehari. Jadi berangkat dari air dingin ke jam 6, sampainya jam 60 menjelang maghrib baru nyampe. Itu, ya kan? Itu usaha kakak bukan usaha Ambo itu. Ambo belum usaha itu. Jadi Pak Haji sendiri mulai merintis usaha sendiri itu kapan Pak Haji? Itu di Jepara. Nah, balik kita cerita. Pak Haji mulai hijrah, kita ke kata hijrah ya Pak Haji. Kalau salah tolong dibenarkan Pak Haji. Pak Haji dari Bengkulu hijrah ke Jepara itu kapan? Itu 90 awal. 90 awal. Tapi entah ini selentangan, entah benar atau salah mungkin Pak Haji. Saya pernah dengar Pak Haji sudah mulai di Bengkulu Indah atau apa? Atau itu hanya hoax atau gimana? Oh, enggak benar itu. Enggak pernah. Jadi kalau Bengkulu Indah itu yang punya kan Sapri. Almarhum ya. Jadi yang benar itu ada keluarga itu Juniko yang punya PO Gading Cempaka. Nah, Gading Cempaka kok adik ungku Ambo, kakek Ambo yang punya. Ambo disuruh ngurus. Ambo karena orangnya bosan, hanya sebulan pun Ambo mulai. Orangnya bosan. Sekedar mengetahui. Sekedar mengetahui, tapi tujuan cita-cita Ambo ada. Ambo ingin jadi orang usaha. Ya kan? Jadi dari tahun taruhlah tadi sudah selesai semuanya tahun 90-an ya terakhirnya itu Pak Haji hijrah ke Jepara. Nah, ke Jepara awalnya. Ke mana Pak? Nah, jadi awal 90-an Ambo ke Kalimantan dulu. Kalimantan mana Pak? Barat. Oh, Pontianak. Nah, di namanya ada PT-nya dari Pontianak ke Sintang dulu, Ngapinu namanya. Sintang tuh bukan ini berapa aja ya? Kalau dulu ada pelayangan. Yang dekat Katulistiwa ya Pak Haji? Bukan. Oh, itu Siantan ya. Jadi Sintang itu satu kabupaten ya di Kalimantan Barat, ya kan? Jaraknya 1 hari ya Pak kalau pakai bus. Ya. Jadi ceritanya kalau Ambo ke Nangapinu itu tadi karena ada basic Ambo di tambang, jadi ada kawan ngajak kerja tambang, perizinannya ada segala macam. Ternyata sampai situ jadi rupanya tambang situ tuh tambang terbuka, contohnya ya kalau ada orang punya tanah disewa namanya tanah itu diambil dari isinya, digarap. Setelah Ambo sampai di situ yang dikatakan kawan tadi hasilnya bagus,
setelah ambo survei sesuai dengan ilmu ambo dapat, itu rugi. Akhirnya alhamdulillah ambo nggak mungkin lah ambo batu menjurah rugi, nggak sama secara teori kok rugi. Nah, akhirnya rugi. Ambo lontang-lontang, keselontang di situ, ya kan, 3 bulan begitu. Untung gue kayak, Berarti masih di tahun 90-an juga. nah masih 90-an, kan 90 awal Januari Iya. ketemu di situ, Selanjutnya Pak Haji ke pindah ke Jawa. Jawa. Apa yang membuat Pak Haji itu kepikiran untuk ke Jawa tuh langsung ke Jepara tuh? Kan ada pengalaman. Pengalaman? Pengalaman itu kan tadi kita bilang yang pertama dari tahun 75 sampai 36 baru kan. Nah, ayahanda Ambo kan punya usaha furniture. Nah, Ambo pengalaman di situ dari tahun 80 sampai. Nah, jadi dari ayah Ambo disuruh ya kan mencari pemasaran lah kira-kira macam itu ya. Nah, sehingga mulai dari gubernurnya Pak Prapto zaman itu dapat ala order di Bengkulu itu. R. Suprapto Pak itu. Iya. Iya Pak. Ya kan? Nah, jadi wali kotanya Sulaiman Effendi. Kami dikasih lah kerjaan order dari sehingga Ambo kata. Berarti dari Jepara balik Bengkulu lagi berarti bisnisnya ini bisnis yang berjalan berarti Pak Haji ya? Bukan mau belum Jepara nih, kan karena Oh. pelompek kok. Oh. Tadi kan Tadi kan cerita mau potong tadi Iya, kan, iya. dia kan mau potong tadi pertanyaan makanya konseptualnya harus jalan coba Iya. kan. Itu maksud gua tadi itu. Iya. Kalau ditanya urutannya tadi kan harus urutan saudanya. Jadi itu kan tadi Bang Haji mananya langsung ke situ Iya, pertanyaannya. iya, iya. Nah, kalau urutannya kan setelah itu Ambo ikut membantu keluarga. Ya. Nah, jadi ada pengalaman di situ. Sampai Ambo terakhir mendapatkan order Bupati Agama Makmur atau Bengkulu Utara waktu itu di situ. Nah, sudah itu Ambo tinggalkan. Ambo ingin mandiri, Ambo ingin seorang gitu. Nah, sementara ada modal. Ambo ke Jepara tuh nol. Berarti Pak Haji pernah mencoba dari nol juga berarti Pak Haji. Oh, saki idrit, kata orang Minang gitu kan. Jauh berjalan banyak dicari, lamu hidup banyak dirasa, coba rasa. Kok pagi yang borasuan, kok sanangan borasuan. Sebaik-baiknya ide apa yang pernah Pak Haji rasakan Pak Haji? Ya cukup cukup mau ya. Menurut Ambo tapi ya, menurut Ambo ya, cukup menyedihkan. Ya, menyedihkan itu dalam artinya, itu nggak bisa Ambo ungkapkan dengan kata-kata lain sebagainya, sulit untuk diungkapkan. Sebab apa? Kesulitan hidup itu adalah satu kenikmatan akhirnya. Setelah Ambo tahu, kalau waktu itu Ambo rasa sakit, tapi setelah Ambo mengerti kehidupan, rupanya dibeli kesakitan itu ada kesenangan. Disitulah Ambo cari kan, sedangkan Nabi Yunus doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minaz zalimin. Zalimnya kepada diri ini katanya. Ya Rabb, salahku ya. Bukan saling ke diri tanah usap ikan segala. Cerita singkat ya. Jadi Ambo banyak mengambil pengalaman. Kebetulan Ambo seketika hobi membaca. Nah, jadi hobi membaca kayak itu sejarah, ya kan. Pokoknya di luar kepala banyak Ambo seperti sejarah Abdul Rahman bin Auf segala macam. Ambo banyak belajar, ya kan. Karena Ambo tidak berpendidikan, Ambo banyak belajar dari orang-orang terbaik di muka bumi. Mampunya bisa seperti itu. Ya kan? Kalau ceritaku banyak kalau cerita di Galian. Cerita Ambo kerja mengaji, nah dari tahun 75 bisa bertemu di orangnya belia 2003 sehingga terbayang orangnya saja Ambo itu bisa itu dengan hidup ini. Luar biasa. Orang apa itu walaupun diajarkan satu ayat. Jadi kembali ke topik yang inti utama nih Pak Haji. Nah, Al-Hijrah Aulia Rahmah ya. Ya. Betul. Inspirasi untuk bikin perusahaannya itu
apa Pak Haji? Atau memang semua dari perusahaan Pak Haji namanya Al Hijrah oleh orang? Enggak Pak Haji ya, ini khusus untuk bis aja Pak Haji? Iya. Jadi kalau usaha yang pertama dirikan Al-Fatah. Al-Fatah itu terdiri karena ambo simpatisan ya. Simpatisan perjuangan rakyat Palestina. Jadi salah satu partai Fatah yang ada dipimpin Yasser Arafat. Presidennya PLO dulu ya Pak? Ya, itu. Jadi orang terhebatnya dulu di sayap militer namanya Abu Nidal. Abu Nidal itu gerakan bawah tanah, itu tuh orangnya dimiripkan sebanyak 17 orang. Sehingga banyak diburu oleh Mossad. Katakanlah nyolah mati di sini, bawa keluar lo medianya, kira-kira macam itulah gambarannya kan. Jadi ambo senang ya kalau Mompaco itu tuh idola macam itu, senang. Macam itu lah ya. Dia kan zamannya ya, zaman mudanya. Makanya dulu majalah Ambo, Tempo dan Gatra. Ya. Karena itu apa ya, banyak politik isinya. Ya. Nah, itu isinya. Berarti yang Bang Haji tangkap di sini Pak Haji, satu trik kesuksesan dari Pak Haji ya, memecah. Rajin membaca. Mudah-mudahan. Ya. Dan kembali ke inti utama, apa Pak Haji kan tadi di mebel ya, di bisnis pertamanya di mebel yang membuat Pak Haji itu dikatakan berhasil lah Pak Haji ya. Apa yang memotivasi sendiri di Pak Haji untuk membangun sebuah perusahaan bis ini Pak Haji? Saya Abang Haji dengar kan pariwisata dulu pertamanya Pak Haji ya. Iya. Nah, apa yang memotivasi Pak Haji itu? Tepatnya gini ya, 2018 sebenarnya Ambo ingin merintis usaha bis ke Sumatera Barat. Itu awalnya. Tapi masih mempelajari situasi. Ya. Sambil belajar situasi itu diputuskanlah sejak dulu ke Batam. Dirintislah 2019 berdirilah perusahaan itu, mengambil hikmah dari perjalanan baginda Rasulullah SAW. Al-Hijrah itu ya. Jadi hijrahnya baginda Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah, dengan itu dia berhasil. Nah, Ambo mengambil diri Ambo makna dari usaha itu, namun itu Ambo hijrah dari Pariaman, Sunua, hijrah seperti tadi ke Bengkulu dan seperti itu, akhirnya menetap lebih dari separuh umur di Jawa Tengah, sampai Kabupaten Jepara. Ambo ambillah nama Al-Hijrah. Al-Hijrah Aulia Rahmah, perjalanan dengan pemimpin penuh kasih sayang. Itu. Jadi setelah perjalanan pariwisatanya sukses, yang tadinya terpending, akhirnya dibukalah untuk Sumatera Barat Ya. dan sudah jalan sekarang. Yang Bang Haji pertanyakan dulu, ada dua livery, dua perbedaan warna yang di bisnya itu Pak Haji. Ya. Itu emang disengaja atau ada unsur-unsur tersendiri dalamnya? Ya, kalau itu kan dulunya kan pariwisata yang warna silver, ya kan? Jadi kalau untuk akadnya memang sengaja untuk berbeda warna, itu tujuannya. Tidak ada tujuan lain itu. Kalau liverynya itu simple itu tuh cuman keinginan saja. Keinginan saja itu menurut pandangan, ya kan? Pandangan Ambo. Kalau simple itu tidak mudah membosankan. Itu pandangan. Orang kan bisa aja berpendapat lain segala macam. Itu salah satu. Tapi salah satu yang menggelitik dan pengen Bang Haji tanyakan tuh Pak Haji ya. Kalau wak di Minang itu kan fanatik penumpang itu kan agak tinggi. Itu tak bisa dipungkiri, apalagi mohon maaf Pariaman itu fanatiknya tinggi sekali. Rata-rata bis Sumbar ini punya ciri khas sendiri. Contohnya mungkin sebelah bukan biryangnya, ada rumah kadangnya. Apakah Al-Hijrah
tidak ingin menonjolkan Pariamannya Pak Haji, misalnya kurang tabu atau apa Pak Haji, memang Boleh. Tabu itu terlalu galau pemahaman dari sebagian kiai atau ustaz. Ada sebagian mengatakan itu siah lah segala macam, ya kan? Padahal ya kan, tabu itu kalau diambil sejarah kami dan Dodi Pariaman, ya kan, itu salah satu betul-betul cintanya dengan Sayyidina Husain. Itu bisa tahu Ambo, sebab apa ya, kakek Ambo dulu sangat terkenal orang, ya kan? Itu membiayai dan segala macam itu kan penuh dengan doa meminta keselamatan dari Allah SWT. Tidak ada unsur tasawuf. Jadi daripada komik itu ada, pokoknya Ambo lebih baik netral lah dalam itu, tidak menonjolkan sesuatu. Ambo yang membanggakan bukan saja Pariaman, lebih khusus itu alam Minangkabau Sumatera Barat. Kenapa? Ambo gadang di Curug tuh kawan Ambo seluruh orang Sumatera Barat. Ambo bergaul. Sehingga ada cerita lucu seketik ya kan. Kalau Ambo berkawan juga orang Sungai Kuah, ya kalau pulang ke kampung Sigi namanya. Kamu pulang kampung ke tempatnya botas suponya. Sungai Kuah. agak diperpendek gitu. Kok. Jadi Dambo waktu itu dia mau jaya dah. Mau kata ubang ngawal sih ke Singapura zaman itu kan berpilih orang ke Singapura, Iya. bukan jam gini. Balik hari ya kan dari Batam balik kan sekian menit itu sampai. Nah, jadi itu bagi akhirnya tahu. Nah, jadi banyak berkawan ya kan. Nah, di sana Ambo sadonya kebetulan ada lo keluarga di Solo, dan di Padang Panjang, dan di Bukit Tinggi, Lambo kami keluarga besar satu ya kan. Anan ado di Songka, ado anu makanya mau katakan kalau aku sesungguhnya punya orang Sumatera Barat, orang Pariaman, sebab Ambo bergaul dan ada pula keluarga yang berbaur lah dalam arti berkah itu kira-kira gitulah ya kan. Jadi Ambo kampung halaman Ambo sampai halaman Minangkabau sador sana Ambo Sedikit intermezzo bagi ya Bapak pindah-pindah cerita. Saking lamanya Pak Haji di Jepara atau logat Pak Haji berbahasa Minang tuh ada Jawanya tuh. Boleh didangan nanti Pak Haji. Jadi dari logat tuh ada bahasa Jawa. Apakah di kesehariannya Pak Haji, mau maaf pulang rumah, lain orang PHP mandi Pak Haji. enggak. Jepara. Oh berarti mungkin keseharian Pak Haji mungkin berbahasa di rumah pakai itu kali Pak Haji. Enggak, kalau kami bahasa Minang. Bahasa Minang Pak ya. Tapi mungkin Pak Haji dengan konsumen yang di Jawa mungkin gitu. Ya, menurut Ambo Ya. ya, kamu menurut Ambo kan? Ya. Ambo lu hilang bahasa Minangkabau. Iya. Ya kan? Sebab ya biarpun dialek tadi. Ya. Nah, sebabnya apa ya tadi ya? Kalau kembali dasarnya, Ambo agak ketek merantau tadi ya kan? Di Lebong Simpang itu tuh kebanyakan itu orang yang ada di situ Jawa Barat dan Jawa. Ya. Jadi banyak Ambo banyak seketeknya Ambo pandai bahasa Sunda. Saking banyaknya campur bahasa pun banyak juga Pak Haji. Iya, karena bergaul tadi, Iya. ya kan? Tapi ya agak kasar bahasanya, karena sehari-hari macam itu. Ya kan? Kalau di Jawanya mungkin kromo inggilnya enggak Nggak bisa, apa ya kan? Itu tuh kan bagian Solo, Iya. ya kan? Solo, Jogja, ya kan? Jadi itu tadi ya, itu kan pendapat, Iya. pendapat ulang, ya kan? Jadi Ambo sehari-harinya ya berbahasa sama. Nah, kan tujuan Ambo walaupun nilainya dirantau segala macam ya pakai bahasa Arab. Cuman yo tidak membiasakan. Kira-kira macam itulah. Kalau yang membiasakan yo Ambo alun karakter dari situ. Jadi kan kalau aku pasang belimbiang kampung orang lenggang-lenggok kan anak di kampung kemana kan di Bimbiang orang kampung di Bimbiang laki dan baru ya kan. Iya. Hah? Jadi peribaso macam itu Ambo luluh karena darah Ambo mengalir masih dari Brahma. Ambo meminum air Tamangau kalau kita minum. Tamangau. Ya,
kami berenang, ambo berenang dulu. Jadi kalau ketek-ketek atau berenang di air, berenang di laut itu lebih biasa. Bah kamu lupa aja. Kalawi, iya. Kadang-kadang tinggal di Bukit Tinggi, dia kawan tadi. Iya. Nah, ambo kok umpamanya contoh ya, pulang ke Samoa, nyoba ke Bukit Tinggi. Lu sampai 3 jam di Bukit Tinggi itu lawan jepnya kempong. Dia sananya, ambo kok alhamdulillah lo lah ya dah. Niru anak mau serang mah. Muhammad Ikhlas semuanya. Nah, jadi waktu bujangnya tuh kalau mau di malam malam siko di senangnya orang ini ngomong apa? Ya kan? Ambo macam itulah sih ambo. Jadi putra putri pada orang itu Balimo. ada yang mungkin mempunyai bakat seperti Pak Haji terjun ke bisnis, atau mungkin di pemerintahan kan tipikal anak kan beda-beda Pak Haji ya. Iya. Saya pernah dengar juga ada bos muda nanti Bang Akbar ya, Bang yang akan ya Itu habis. nah, tadi kan, tadi kan anak mau beli mau pertama tadi Al-Fatah tadi. Oh, Yang kedua Muhammad Ikhlas. Yang ketiga Akbar Fatimah. Yang sampai sekarang lagi menuntut ilmu di Timur Tengah. Al-Azhar. Dan Yaman. Al-Aqaf. Yang kelima Yang kelima lagi menuntut ilmu di Barat. ada cewek Pak Haji. Iya, pedesi ya. ada ya kan. Jadi basicnya anak-anak tuh mondok lah kampungnya ya, mondok selalu ya kan, apa-apa ya mondok. Kelas tuh dia salam dulu kan, dia salam solo. Jadi memang oh ya fondasi tanamkan akidah. Mudah-mudahan ambo merasa kan ambo dak di pondok ada kan, artinya belajar dari ke rumahnya itu peristiwanya luar biasa. Itu yang ambo rasa kan bisa dari tahun 75 2003 ini bisa di hati ambo bisa bawa dia sehingga kakak ambo tolong cari orang kok pertama. Kalau boleh tahu siapa Pak Haji? Kayaknya sering Pak Haji sebut tadi Pak Haji. Apanya tuh? Yang dari 75 ke 2003 itu bisa ketemu lagi. Iya, seorang guru ambo pernah sebulan lah di situ belajar mengaji. Ya kan? Masih hidup sampai sekarang. Orangnya masih hidup. Itu yang membuat Pak Haji berkesan sama beliau sampai cari gitu. Nah, yang guru ambo mengaji di Curug waktu itu segala berkesan. Apalagi yang di Betawi ya kan. Nah, itu laki-laki, kalau itu berusia ya. Bertemunya luar biasa, lebih hebat dari Kol. Ya kan, bertemunya tuh ya. Contohnya kami bertemu di bandara, ya kan. Sebelum bertemu di bandara tuh ambo lah bermimpi bertemu persis, ya kan. Ambo bersalam kayaknya, ambo terima kasih yang boleh dibimbing, tunjukkan ke sunatullah Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya kira-kira begitu. Sama Allah jadi kok ambo akhirnya ambo sudah cari ke kakak ambo, ya kan. Ada karena ada rezeki lah ya seperti ambo kirimkan, lalu kebetulan orang tuh sangat membutuhkan pada hari itu. Ambo luar biasa sayang ambo ya. Yang punya hati bisa ketemu dari tahun 75 sampai 2003 berapa tahun? 20 tahun. Gitu ya. 2003 kan? 2023. Ush, iya. Juli 2001. Hampir 50 tahun. Iya. 49 tahun. Kan termasuk logika. Ya kan? Kok bisa? Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situlah ambo yakin kan. Inama amruhu iza arada syai'an lahu bil hayati. Balik ke topik Pak Haji. Bawa cari bangku balik ke laptop. Pak Haji buka akad Sumbar langsung menggebrak dengan bis yang premium lah kelasnya. Bukan maksudnya mangke talu ataupun tidak Pak Haji. Istilahnya mungkin Nior Al-Hijrah, mungkin Al-Hijrah lebih dengan bis yang ditampilkan lebih premium lagi gitu kan. Apa motivasi itu yang ingin Pak Haji wujudkan di dunia perlintasan bis Sumbar ini Pak Haji? Sebenarnya gini. Karena mungkin ya ambo kok diajarkan
oleh keluarga, ya kan, baik kakek ambo, umi ambo. Ini mengajarkan aja sederhana dalam hidup. Manusia itu pada hakikatnya di muka bumi itu adalah pelayan. Nah, kalau memberikan sesuatu, kalau awak mampu katanya, berikanlah yang terbaik apa yang punya. Apa yang diamanahkan Allah Subhanahu wa taala, berikan pula lah kepada manusia. Nah, ambo punya pandangan hidup, ya kan? Mungkin ikolah yang bisa ambo berikan. Menurut ambo itulah kemampuan ambo yang terbaik ambo bisa berikan. Tidak ada tujuan yang lain. Ya kan? Sebabnya apa? Kalau kita memberikan yang terbaik, mudah-mudahan menjadi ladang ibadah, ladang amal. Mudah-mudahan tidak tahu, kata orang awam, tidak tahu mana jalannya ke surga dan dapetnya tadi tidak mengerti manusia, karena di situ rasa Allah saudara. Mudah-mudahan menjadi yang itu. Kan? Apalagi karena ambo dilahirkan berdarah alam Minangkabau. Ya kan? Alangkah baiknya kalau ambo membuat usaha macam itu, mempunyai sesuai dengan kemampuan Ambo tadi, ya kan? Ambo berikan yang terbaik. Seandainya ada orang menilai tidak terbaik, itulah kemampuan Ambo bisa. Ambo serahkan kepada Allah SWT. Itu konsep hidup. Sebab ya, misalnya kau ya, mulai Ambo punya usaha, kamilah merintis namanya setiap tamu itu adalah tamu Allah Subhanahu wa taala. Itu konsep hidupnya. Mungkin macam si familia lah pernah mendengar sebelumnya membawa al-jihad itu. Jadi siapa-siapa orang awak yang bertamu jambo di Jepara khususnya ya, konsep itu. Sebab apa? Manusia itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu kan makhluk sosial. Iya. Ya kan? Contoh kan Bang Ade, nah. Kita makan di siko. Contoh sederhana ya. Dilayani kan? Paumpama mengaji kau ada seorang dokter. Oke, dosa sakit itu ya. Tapi apa? Tepat semua, walaupun dokter kan aja. Layan lo kan? Anak sakit dia tadi lo. Dia resep segala macam. Jadi konseptual dari Allah Subhanahu wa taala manusia itu hanya pelayan. Ya kan? Manusia kan tidak punya apa-apa dah, tidak punya apa-apa. Kita kok pelayan, sekedar diberinya amanah. Bakal ujiannya orang yang diberi amanah itu jauh lebih kadang tanggung jawabnya. Dari mana dapat kamanya payan. Jauh luar biasa. Kalau orang menyadari mana nih tanggung jawab. Jadi kalau kita menjadi anak katanya kita tahu. Stigma itu luar biasa. Makanya Ambo sering mengecohkan ya kepada kawan-kawan Ambo. Ya kan diskusi lah, bukan menasihati ya diskusi lah pada ini. Baik pun orang awak yang ada di rantau, baik yang ada di kampung, Ambo sering sekali. Baik pengalaman Ambo yang ada, hakikat manusia itu sangat sering Ambo belajar. Ya. Terlepasnya menerima atau tidak itu lebih bersoalan, ada urusan Ambo. Ya. Itu yang cocok banget ya, yang Ambo jalankan keseharian. Jadi konsepnya adalah manusia itu pada hakikatnya di muka bumi apapun panggilannya, mau raja, mau presiden, mau menteri, ya kan, segalanya itu pelayan. Maka dalam filsafat Minang, bahasa Minang, kalau Minang tadi kan ada bahasa nan butuh kan Bang Jai Nan butuh yang pakai alat pribadi ya kalau nggak salah. Iya. Ya, yang butuh nah lumpuh pengajuan Hah? pelaju ayam. Nah, itulah mengkobak ada konsep itu di Minang kan, karena manusia itu pada hakikatnya nah do tidak berguna sudah. Iya, benar Rasulullah. Nah, jadi kalau dia nyawa sesuatu hal, padahal itu ujian manusianya di situ sebenarnya. Makanya bos kan manusia sering lulus ujian waktu dia tidak diberi.
baik pun pangke, harta, anak, segala macam lah. Waktu dia diberi, lulus ujian. Bang kalau lulus ujian, seringnya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, seringnya berdoa. Ya kan? Banyak manusia waktu sedang diuji, uji yang sebenarnya itu enggak lulus ujian banyak. Waktu diberi. Nah, enggaknya makin diuji, makin lulus ujian. Itu ya baik tuh. Jauh itu. Gue berdoa seluruh warga Indonesia atau lebih khusus untuk orang Sumatera Barat lulus ujian tidak sebanyak. Itu mau berdoa. Jadi makanya ya waktu kapan tanggal orang yang dapat umrah dari Al Hijrah itu lah berangkat tanggal 11 tadi lah sampai di Madinah ya kan tadi pagi tapeknya tuh sebelum subuh awaknya sampai di Madinah. Nah, karena waktu itu kan selisih sampai jam. Nambah pesan sebelum berangkat itu. Nah, apa yang pesan nambah kan? Doakan mulai dari pemimpin kita supaya Indonesia itu jauh lebih baik. Itu dari risiko itu apa aja. Jadi di Jawa pun setiap berangkat orang dari KBH yang Bo katakan tadi, ya kan, selalu memintakan berjamaah. Walaupun contohnya dari segi politik ya, kamu udah suka si A kau dulu lah. Tapi lah jadinya tetap musuh karena nya pemimpin. Dalam agama pun tidak boleh itu menentang. Jadi yang program umrah ini akan berlanjut terus. Ini Bang Jai sedang digodok bahan nanti konseptualnya untuk untuk Armada itu sedang dipikir, sedang dicarikan solusi yang terbaik, ya kan? Tapi tadi aku sampaikan kan, Ambo insya Allah mudah-mudahan memberikan yang terbaik menurut Ambo. Dia lihat ngecek ke orang awak kan. Orang belum peman itu. Kalau enggak dia lihat ngecek terus kok bayo kok ya kan. Nah, ya kan. Dia lihat ngecek seketik. Bamang kok dia lihat ngecek seketik kan. Supaya nanti kalau labeko program kola jadi Bang Jaya itu mudang. Nah, kok ada berita di Bang Jaya bukan? Itu insya Allah kan. Terus kalau sekarang kan lebih banyak fokusnya ke Pariaman Pak. Apakah nanti Payakumbuh atau mungkin Bukit Tinggi udah buka sekarang Pak Ji, tapi belum jor-joran sekali ya. Apakah Payakumbuh itu akan buka juga nanti Pak Ji? Insya Allah. Dengan jadi, terus? Dengan mungkin bertambahnya armada yang mungkin sekarang kan baru Volvo ada 12 ya, mungkin belum semuanya pulang ke Sumbar kan. Apakah nanti ada perluasan trayek gitu Pak Ji? Ya, jadi seperti pernah nih Ambo kan, tadi Ambo sambung kan. Ambo kan orang Sumatera Barat. Maju di sana. Kan, tadi Ambo katakan keluarga keanaan buangnya di situ segala macam, ya kan. Kalau main lama Ambo. Kalau kami orang pasien yang gula lawak lama Ambo. Di dari namanya kan dengan gula ususnya lama. Artinya Bang segalonan ada alam Minangkabau itu sana Ambo ya kan. Ambo berhubungan ada seorang di pesisir sampai kini kami berhubungan banyak di bidang usaha ya. Nah itu luar biasa tuh si Andi namanya itu kalau bahasa wahnya orang Pulau Bahnya orang masjid tuh. Jadi kalau antara ngazarnya di bawah sih itu ini ada gambar sampai kini Ambo berhubungan banyaknya masih apa tuh Ambo bimbing lah dalam usaha gitu. Jadi di sana Ambo katanya, bahkan mau meninggalnya, tentu Ambo isi. Cuman persoalannya Ambo belum mampu. Bertahap aja ya. Karena Ambo belum mampu, tentu tak bisa isi. Itu salahnya. Ya doakan nanti ya. Mudah-mudahan mungkin dari doa Bang Jai di sana Ambo saudara kok diijabah Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melayani di sana itu, nah di rantau baik pun kamaran tahu dilayani. Mudah-mudahan nonyo kan hijrah yang baik itu doa. Dan siapa tahu yang kan kebanyakan di Sumbar kan paling jauh sampai Bandung. Siapa tahu dari Jepara Jawa Timur bisa dan bawa semua hijrah pulang kampung. Yo niat lagi Bang Jai. Nah, niat artinya tadi kan kalau kuliah Ambo baca itu seketek kan keinginanku hal hijrahku ndak bermain di Sumatera Barat itu. Di Jawa pun di sana Pak. Itu keinginan. Tapi nantinya seperti yang Ambo katakan tadi, ini kan yang Ambo kelola kok milik Allah Subhanahu wa taala. Ambo cuman mengelola. Mudah-mudahan nanti Allah mengizinkan. Dan bukan saja mengizinkan Allah,
cuma mari duwe itu yang mau cari. Kalau ridho Allah nanti bisa, mudah-mudahan tentu nampak. Karena dekat orang wak dia kena bakso wak kan kan biasa dipakai di Minang ya. Di Caliak Sampak, di Imbau Babunyi, di Esek Maengong aja. Belum lupa kan? Belum lupa kan betul. Jadi Walaupun gini nama kan tahu. jadi bertahap ya Pak Haji ya. Ada pertanyaan lain kayak Bang Haji aja yang bertanya, yang lain ada pertanyaan? Boleh ya? Boleh ya, balak boleh ya. Amar kayak ya. Nah, sebelum kau datang lagi, nggak ancang mari. Ancang kau itu kau kurang terdengar, kau kayak tuh. Urusan ambo saja, ada orang lain ya, ada. No, modeko kan busko dari dulu banyak warnanya putih ya. Akhir-akhir ini banyak warna lah baru berubah kayak yang lain kan. Nah, jadi al-hijrah dengan warna modeko apa filosofinya untuk tadi? Sebenarnya tadi lah mau sampaikan Pak ya. Itu di mau pulang lebih nah. Tadi lah mau sampaikan itu memang khusus awalnya untuk wisata. Jadi kami menginginkan warna yang ada ya kan kebanyakan itu untuk rancak warna itu berbeda. Itu pada intinya kan berbeda sesuai kan kebetulan warna itu cocok loh kan di pandangan. Oh, yang masuk di pandang Pak Haji saya dikira kayak ada arti dari perpaduan warnanya kayak gitu kan. Enggak. Jadi hanya senang. Hanya kesenangan Pak Haji, kan? Senang mencari warna takako setelah dibuat simpel macam itu kok menarik ya. Kira-kira macam itu. Terima kasih Pak Haji. Itu sih tadi sebenarnya udah di anu sama Pak J tadi nah. Awak dari jauh lah. Ya maka deket cuma kan. Mangan-mangan bilang. Awak dari jauh. Jadi pada intinya itu di sana Ambo. Jadi ya tapi di samping itu Ambo lah namanya lah. Tentu sangat banyak berkekurangan. Jadi dengan adanya masukan dari Lusana Ambo banyak terima kasih. Kan? Contohnya kan semakin banyak masuk dari orang perlu dipertimbangkan. Mudah-mudahan lo di Lusana Ambo jadi ladang ibadah. Amin. Ya, Amin. Sehingga menjadi buah nantinya akan diambil di hari akhir nanti ya kan? Jadi Ambo selalu mengatakan setiap orang yang datang itu adalah doa. Setiap tamu nanti itu adalah rezeki. Ya kan? Makanya konsep hidup Ambo itu setiap tamu itu adalah tamu Allah Subhanahu wa taala secara zahirnya saja. Ya kan? Zaman pertemuan waktu siapa bisa melangkahkan kaki atau karena tidak mungkin. Tak mungkin kan? Ya. Mamanya Ambo tinggal di Jawa. Sana Ambo tinggal di Sumatera Barat, ya kan? Ada mungkin dapat